Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu dalam ibadah ini. Berkati kami, beri sukacita. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa akan memimpin menyertai. Bahkan ibadah kami Bapa, Engkau yang menuntunnya. Ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kami mohon Bapa yang memimpin. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. 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 Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita percaya kasih kuasa anugerah Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Terbukti pada sore malam hari ini kita bisa bersama-sama beribadah online. Ini semua karena anugerah dan rencana Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya semua diberkati, saya diberkati. Dan kita percaya ibadah pada sore malam hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, ibadah yang membawa mujizat. Amin. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang beban berat diangkat oleh Tuhan Yesus. Saudara yang berkati Tuhan, kita pujikan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita nikmati pujian ini, kita berikan pada Tuhan. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus,
rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur atas mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu melingkupi kita semua, sehingga mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan, kami bersorak-sorai Tuhan, memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena hari ini kami benar-benar bahagia di dalam firman Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini kurasa bahagia. Ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih,
dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, Kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Persatuan-kesatuan yang luar biasa di antara kita itu membuat hidup kita bahagia. Dan kita tahu yang mempersatukan kita hanya kasih Tuhan. Yang mempersatukan kita hanya satu firman Tuhan. Dan saat ini mari kita akan membuka hati kita masing-masing untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita pujikan, berikanku hati seperti hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. berikanku mata Seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, syukur. Haleluya, syukur.
Shalom Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang masih mencintai online, belum berani datang ke tatap muka, dan juga sahabat-sahabat yang saat ini mencintai online dari GBIS Haleluya Palur. Mari kita satukan hati, kita akan fokus untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore hari ini Engkau izinkan kami untuk menyatukan hati, jiwa, roh kami bersama-sama untuk mengikuti ibadah online. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan agar ibadah sore hari ini berguna bagi kami untuk menikmati berkat firman-Mu, belajar akan kemurahan-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami untuk Kau taburi. Hamba-Mu pun siap untuk mewartakan Injil-Mu Tuhan, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah menyelesaikan Yohanes 10 dan menerima tawaran Yesus tentang hidup yang digembalakan, dan Yesus menjadi pintu utama bagi kita. Kita akan masuk ke Yohanes 11 yang diawali tentang Maria, Marta, dan Lazarus. Dan ada beberapa pelajaran yang Tuhan berikan pada kita. Kita telah menyelesaikan Yohanes 10 dengan pelajaran tentang hidup yang digembalakan, dan Yesus merupakan pintu utama bagi kehidupan kita. Hari ini kita masuk ke Yohanes 11. Dan di Yohanes 11 ini diawali dengan tokoh-tokoh yang bernama Maria, Marta, dan Lazarus. Kita akan pelajari dengan seksama. Mari kita baca Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Maria bersama dengan adiknya tinggal di Betania, dan Yesus sangat mengasihi keluarga Maria. Mengapa? Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Lukas 10 ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ada 2 hal yang sangat-sangat menarik. Yang pertama, Maria itu mengasihi Yesus sampai-sampai meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya dan menyekanya dengan rambutnya. Yang kedua,
Maria itu memilih yang terbaik dari antara yang baik. Nah, Maria ini contoh sosok jemaat yang cinta Tuhan, rela berkorban dengan meminyaki kaki Yesus sehingga bau semerbak memenuhi ruangan itu. Maria itu sosok jemaat yang mengutamakan firman Tuhan, sehingga di rumahnya pun kalau firman Tuhan diberitakan, dia duduk di kaki Tuhan. Tipe Maria. Tipe Marta, Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta itu sosok jemaat yang cinta Tuhan, dengan bukti saat Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya, Marta sibuk membuat jamuan untuk Tuhan dan tamu-tamu lainnya. Marta rela berkorban, korban tenaga, korban harta, dan korban segalanya. Itulah tipe Marta. Sedang Lazarus, saudara Maria dan Marta, dalam Lukas 10 tidak tertulis namanya, dan dalam Yohanes 11 tertulis namanya bahwa Lazarus sedang sakit dan akhirnya mati. Ini tipe jemaat yang hanya mengandalkan keluarganya. Atau masih adakah keluarga kita yang masih mengandalkan kekristenan keluarga, mengandalkan kekristenan keturunan? Kalau masih ada, stop, berhenti sebentar. Mari kita ajak dia supaya dia bertobat. Yesus mengasihi seluruh dunia ini. Yesus siap untuk menolong. Tetapi ayat ini mengajarkan pada kita, pada ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Tuhan sengaja tinggal 2 hari di tempat lain. Yesus sengaja untuk memperlambat 2 hari, untuk menunda 2 hari lamanya. Bagaimana jika doa kita mengalami penundaan seperti ini? Hati kita pasti dak-dikduk, apalagi kalau kita punya saudara yang sakit, lalu kita bawa dalam doa, lalu dengar jawaban, aku tunda dulu. Aduh, rasa-rasanya iman makin kabur, rasa-rasanya iman makin lemah. Sedikit demi sedikit iblis membisikkan beritanya, lebih baik tinggalkan Tuhan lah, karena kalau ikut aku akan lebih cepat untuk kesembuhan itu. Nah, siapapun jemaatnya, siapapun orangnya, baik Maria, baik Marta, kalau tahu ditunda 2 hari, pasti hatinya tidak rela. Ini tipe jemaat yang tidak tumbuh, dan tipe jemaat yang hanya mencatatkan namanya tapi jarang ke gereja karena dia Kristen keturunan. Jika ada di antara kita, sekali lagi, jika ada di antara kita menjadi jemaat seperti Lazarus ini, bertobatlah dan kenali Yesus lebih dalam agar kekristenan kita tumbuh dan iman kita juga bertumbuh. Jangan suka tinggalkan jam ibadah. Kalau kita sedang mengikuti ibadah online, ya mari kita fokus dengan ibadah online-nya. Jangan coba-coba untuk meninggalkan ibadah.
Karena di tengah ibadah itu Tuhan hadir. Dan di tengah ibadah ini Tuhan bekerja, melihat keadaan kita. Lalu bagaimana dengan tipe Maria? Tipe Maria itu jemaat yang mengutamakan firman Tuhan. Sampai-sampai Tuhan memberi apresiasi, memberi angkat jempol, bahwa Maria memilih yang terbaik. Hanya apakah firman Tuhan yang diterima itu menumbuhkan iman dalam perjalanan hidupnya? Harusnya iman itu tumbuh dari mendengar firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Maria? Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkur dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Begitulah Lazarus mati, Maria larut dalam kesedihan, bahkan tidak keluar rumah. Firman Tuhan yang selalu Maria dengar tidak berhasil untuk mengeluarkan Maria dari kesedihannya. Kenapa? Karena Maria belum menjadi pelaku firman. Maria masih menjadi pendengar firman. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai jemaat tipe Maria yang senang mendengar firman Tuhan, yang mengutamakan firman Tuhan, yang lebih penting firman Tuhan, tetapi tidak pernah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya? Ini juga harus bertobat. Iman tanpa perbuatan itu mati. Bukankah kematian itu hal yang wajar? Bukankah kematian itu merupakan pintu gerbang orang untuk masuk ke kerajaan surga? Kalau dia percaya, tentunya kesedihannya tidak berlarut-larut. Sampai hari keempat dia masih mengurung diri di kamar karena dia belum mengerti tentang kematian. Itu tipe Maria. Sekarang tipe Marta. Tipe Marta adalah tipe yang rajin dalam ibadah, bahkan biasanya datang lebih awal, suka membantu merapikan alat-alat gereja supaya tata ibadah itu terlihat bagus, bahkan rela untuk membeli segala kebutuhan-kebutuhan tata ibadah. Tapi nanti tepat ibadah dia mulai suka berada di pojok, dia suka berada di luar, dia menjadi pengamat. Tentang keperluan gereja oke dia, tetapi tentang ibadah komplit dan pemberitaan firman Tuhan kurang diminati. Ini sering terjadi bagi jemaat-jemaat. Akibatnya, jika ada masalah, mereka lupa firman Tuhan. Padahal mereka percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi nyatanya mereka menangis. Pada saat menemui Yesus, mereka mengatakan, andai kata engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Tuhan mengatakan, aku inilah kebangkitan dan hidup. Iya, engkau akan membangkitkan saudaraku pada saat nanti. Mereka tidak mengerti makna firman Tuhan bagi manusia. Mereka tidak ngerti makna firman Tuhan di dalam setiap kehidupan. Sehingga walaupun dia orang gereja, walaupun dia jemaat, walaupun dia orang yang tahu firman Tuhan, tetapi kenyataannya dia tidak mengerti makna firman Tuhan dalam kehidupannya. Lebih-lebih di saat mereka mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Padahal
firman Tuhan itu akan mengajar kita di saat jalan tidak rata, di saat jalan bermasalah. Firman Tuhan itu menjadi jawaban bagi orang percaya. Lalu tipe manakah yang baik? Maria kurang, Marta kurang. Yang baik yang mana? Tipe yang suka mendengar firman Tuhan dan melakukannya, agar kekuatan dan kuasa firman Tuhan itu dapat menjadi jawaban dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah pandemi, di tengah COVID-19, hanya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tumbuh, yang mampu untuk menjagai hidup kita. Firman Tuhan yang tumbuh ini akan membuat kita tenang di tengah pandemi COVID-19 ini. Hanya firman Tuhan yang tumbuh, yang mampu menjaga kita dan memberi ketenangan kepada kita. Karena tidak ada yang mampu memberi ketenangan kalau orang sudah berbicara tentang COVID-19. Kita melihat orang yang kaya juga bisa mati kena COVID-19. Orang yang pinter juga bisa mati kena COVID-19. Bahkan dokter pun banyak yang mati kena COVID-19. Kalau kita tidak punya firman Tuhan dalam hidup kita, ngeri. Apalagi dengan adanya OTG, orang tanpa gejala, kita dapat terpapar kena COVID-19. Tetapi mari kita belajar. Kenapa Daud tegak berdiri? Karena Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan itu bukan hanya dihafal oleh Daud, tetapi dipraktekkan oleh Daud dalam segala keadaan hidupnya. Berperang pun Daud menggunakan resep, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di tengah kesulitan, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kesimpulan, Maria adalah jemaat yang baik, tipe jemaat yang baik. Dia mengutamakan firman Tuhan. Mari kita tambah satu langkah lagi, mencintai firman Tuhan dan berani untuk melakukannya. Marta adalah tipe jemaat yang baik karena dia peduli terhadap kehidupan Tuhan Yesus dan kelangsungannya. Tetapi tipe Marta harus kita lengkapi setelah kita selesai untuk mempersiapkan segalanya. Jangan lupa fokus pada ibadah. Karena ibadah itu diawali dari doa pembukaan, ada pujian dan firman Tuhan. Itu harus kita ikuti secara fokus sehingga kita dapat menikmati ketenangan hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang hebat. Di tengah COVID-19 ini, Engkau memberikan 3 tipe jemaat yang harus kami pelajari. Dan dari 3 tipe itu, kami juga harus menempatkan di tipe manakah kami dalam berjemaat. Tuhan, lengkapi kami seperti Maria yang cinta firman Tuhan, dan berikan kepada kami keberanian untuk melakukannya. Atau mungkin Tuhan, tipe kami adalah tipe Marta yang peduli terhadap pelayanan, yang peduli terhadap pekerjaan Tuhan. Tapi tambahkan Tuhan keberanian kami untuk tetap setia, mulai dari doa pembukaan sampai akhir. Kami boleh tetap fokus di dalam ibadah. Kami bersyukur Tuhan, kami akan tinggalkan tipe Lazarus yang datang ke gereja angin-anginan, dan kami boleh menjadi jemaat-Mu yang terus setia
setia sampai akhir nanti. Terima kasih Bapa, biarlah pelajaran hari ini dapat kami nikmati, dapat kami pelajari, dan kami terapkan di dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. GBS Haleluya Palur sudah boleh mengadakan ibadah tatap muka. Kami mengundang, ayo jemaat-jemaat yang belum berani, ayo kita datang ke gereja, kita dapat menyanyi sukacita, kita akan melompat, kita akan menari di dalam menyanyi untuk Tuhan kita. Bagi saudara-saudara yang masih mengikuti ibadah online, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Tolong kalau Bapak Ibu masih mengikuti ibadah online, tolong di like ya. Sesudah di like, tolong di share. Karena dengan share ini kita mewartakan firman Tuhan kepada teman-teman kita. Firman Tuhan katakan, benih yang ditabur, firman Tuhan yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, yang kedua, jangan lupa pesan ibu. Pakai masker kemana kita pergi. Lalu jaga jarak kemana kita berkumpul. Dan cuci tangan pakai sabun. Supaya kita menjaga baik kebersihan secara fisik, jasmani, ataupun kebersihan rohani. Agar kita tidak tertular COVID-19 atau kita tidak menularkan COVID-19 pada orang lain. Itulah pengumuman dari saya, dan mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Bapa, kami bersyukur Engkau lahirkan kami di negara Indonesia, negara yang penuh dengan berkat-berkat, negara yang gemah ripah loh jinawi. Namun hari-hari ini Tuhan, negara kami sedang mengalami carut marut dengan berbagai macam demo, dengan berbagai macam ketidakpuasan, dan juga pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami bersyukur Engkau tetapkan kepala negara yang luar biasa, Pak Jokowi, yang terus menerus dengan kepala dingin membuat bangsa kami untuk tetap tenang dan bahkan maju bersama dengan bangsa lain. Maka Tuhan berkati Pak Jokowi, kirimkan hikmat marifat-Mu sehingga Pak Jokowi dapat terus membuat negeri kami maju bersama dengan bangsa lain. Kami berdoa untuk para pembantunya Tuhan, kami berdoa untuk para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan sampai dengan RW dan RT Tuhan. Biar mereka seia sekata dengan apa yang diinstruksikan Presiden kami, agar masyarakat, agar rakyat dapat tenang menghadapi segalanya. Terima kasih Bapak, Kau berkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Kami berdoa untuk Pak Bambang yang pengapuran. Kami berdoa untuk Pak Paulus Sugito yang mulai ada pemulihan dalam sakitnya. Kami juga berdoa untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata. Kami berdoa untuk Ibu Suharsi yang penyakit gulanya makin membaik. Kami berdoa untuk Octavianus Indrawijaya yang minta organ tubuh baru Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. 5 saudara kami dijamah dan dipulihkan. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, dan Pak Sarjono. Jamah Tuhan imannya, sehingga kesembuhan yang telah Kau berikan merupakan kesembuhan yang sempurna. Maka biarlah mereka berani melangkah,
di dalam kemurahan, dalam nama Yesus, Engkau telah dipulihkan. Kami berdoa untuk Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Bu Darto, Naomi dan Feni, jamaah Tuhan, agar mereka berani untuk menerapkan firman Allah di dalam hidup mereka. Mereka hidup penuh sukacita karena Tuhan telah mengcovernya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan tutup ibadah online hari ini dengan doa berkat. Mari kita tunduk kepala sekali lagi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah selesaikan ibadah online dan tibalah saatnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Maka sebelum kami kembali, kami akan menadahkan tangan untuk meminta berkat daripadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu, nikmatilah berkat yang Tuhan kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika engkau beraktivitas kembali, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.